Renungan Harian Katolik, Sabtu, 22 November 2025. Kebangkitan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan. Lukas bab 20, ayat 35. Saudara-saudara, kapan persisnya usia manusia akan berakhir, kita tidak akan pernah mengetahuinya. Ada yang dapat awet tua sampai usia 90-an lebih. Namun ada yang harus meninggal dunia pada usia muda bahkan saat masih anak-anak. Hidup manusia selalu dipenuhi dengan misteri. Tuhan Yesus dalam cerita Injil hari ini menjawab orang-orang Saduki yang bertanya tentang hidup setelah kematian. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan hanya mengubah kehidupan kita dari yang sekarang kepada kehidupan mulia bersama Tuhan. Hidup yang sekarang dengan segala urusan manusiawi dan duniawinya bersifat sementara dan akan ditinggalkan. Setelah kematian kita memasuki keadaan baru yang mulia dan kekal bersama Tuhan. Orang-orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan badan. Mereka tidak mempunyai konsep kebangkitan sehingga mereka juga tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan setelah kematian. Mereka menyangka kehidupan sesudah kematian sama seperti hidup di dunia ini. Kesalahan konsep inilah yang berusaha diluruskan oleh Yesus. Bagi Yesus, mereka yang dibangkitkan sesudah kematian akan hidup seperti para malaikat. Mereka adalah anak-anak Allah karena telah dibangkitkan. Kita pasti tidak mengalami kesulitan dalam memahami kebangkitan badan karena sejak awal kita sudah diajari konsep itu. Orang yang percaya akan kebangkitan pasti tidak akan berbuat seenaknya ketika masih hidup di dunia ini, karena hal itu akan mempengaruhi kehidupannya setelah kematian. Semoga iman akan kebangkitan badan mendorong kita hidup lebih baik. Orang Saduki tidak dapat membayangkan surga itu melampaui apa yang dapat mereka lihat dengan mata mereka. Situasi di surga menurut mereka persis seperti di dunia. Terkadang pun kita demikian. Kita selalu menyamakan situasi di surga dengan situasi di dunia ini. Iman akan kebangkitan memberikan kepada kita harapan yang pasti akan kehidupan yang akan datang. Kesadaran iman akan hidup setelah kematian kiranya mendorong kita untuk menghayati hidup sekarang dengan bijaksana. Tuhan Yesus dalam pengajarannya mengingatkan kita untuk tidak hanya berpikir tentang kehidupan sekarang, tetapi juga perkara kehidupan kekal. Hari ini kita juga memperingati Santa Cecilia yang dipandang sebagai pelindung paduan suara dan musik gereja. Santa Cecilia memberikan dirinya dengan perjuangan yang tidak kecil. Pilihan Santa Cecilia sebagai pelindung paduan suara gereja nih, menunjukkan kegigihan iman yang ditandai dengan persembahan yang sepenuh hati. Sebagaimana cara bernapas yang baik, serta pengolahan suara, akan menghasilkan suara merdu pujian jiwa. Santa Cecilia adalah teladan umat Kristen yang selalu membiarkan diri sepantasnya untuk bersama Tuhan. Marilah kita meneladan Santa Cecilia yang selalu mempersembahkan hidup seluruhnya untuk Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami menghidupi iman akan kebangkitan badan dengan senantiasa hidup lebih baik hari demi hari. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.